Halo guys, kembali lagi bersama saya Hadi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Edge of Tomorrow. Film ini bercerita tentang kisah seorang pria yang terus-menerus hidup setelah mati berulang kali. Dengan kekuatannya itu, dia berencana untuk mengalahkan alien jahat yang menyerang bumi. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah meteor yang jatuh ke bumi dengan membawa ribuan alien yang dinamai Mimik. Alien jahat tersebut sudah berhasil menghancurkan banyak negara besar di dunia. Supaya masyarakat tidak panik, seorang pria bernama Cash diminta untuk tampil di acara TV. Dia pun memberitahukan bahwa militer Amerika telah membuat pakaian canggih untuk menghadapi Mimik. Dengan teknologi super itu, seorang prajurit wanita bernama Rita sudah berhasil membunuh ratusan Mimik. Oleh karena itu, mereka yakin kalau kemenangan akan segera mereka raih. Scene lalu beralih kepada Cash yang terbangun dalam perjalanannya ke London menggunakan sebuah helikopter. Dia diundang untuk menemui seorang jenderal besar di kantornya. Jenderal tersebut berkata kalau esok hari akan ada penyerangan terhadap Mimik dengan menggunakan kekuatan penuh. Oleh karena itu, Cash ditugaskan untuk ke pantai bersama pasukan gelombang pertama. Hal itu berarti Cash akan berada di garis depan pertempuran. Tentu saja, Cash menolak perintah itu karena dirinya tahu akan seperti apa pertempuran itu nantinya. Begitu keluar ruangan, Jenderal langsung menyuruh prajuritnya untuk menangkap Cash. Cash yang panik pun langsung berlari ke pintu keluar. Sayangnya, seorang prajurit berhasil melumpuhkan Cash dengan senjata listriknya. Begitu Cash terbangun, dia sudah ada di dalam pangkalan militer. Seorang sersan datang ke sana dan membangunkan Cash dengan kasar. Tiba-tiba, sersan kepala datang dan membawanya pergi. Dia pun langsung dibawa masuk ke tempat pasukan berkumpul dan diperkenalkan dengan anggota skuadnya. Sersan kepala pun memberitahu anggotanya bahwa Cash adalah seorang pembelot. Oleh karena itu, seluruh anggota akan bertanggung jawab memastikan Cash tidak kabur dari sana dan hadir berperang pada esok hari. Saat pagi harinya, semua prajurit bersiap untuk menghadapi perang. Cash yang baru pertama kali menggunakan pakaian canggih itu meminta agar diberitahukan cara menggunakannya. Namun, temannya itu tidak mau mengajarinya. Saat sersan kepala memberikan arahan, pesawat mereka tiba-tiba mendapat serangan. Para prajurit pun segera meluncur ke bawah, termasuk Cash. Sesampainya di daratan, Cash melihat salah satu temannya ditimpa oleh sebuah pesawat. Cash tampak kebingungan karena ini adalah pertama kali dirinya pergi ke medan perang. Dari kejauhan, dia melihat Rita sedang melawan Mimik sendirian. Saat Cash bertatapan dengan Rita, sebuah serangan pun menghantam Rita dari belakang. Akibat serangan tersebut, Rita pun meninggal di tempat. Cash akhirnya berhasil berkumpul dengan teman-temannya. Namun, seekor Mimik tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan menyerang mereka semua. Dari arah sampingnya, muncul Mimik dengan ukuran sangat besar. Cash berniat untuk menembaknya, namun sayang, pelurunya sudah habis. Saat Mimik besar melihat Cash, dia pun langsung mengambil sebuah bom dan meledakkannya. Cash akhirnya terbangun kembali dan menyadari dirinya belum mati. Ternyata, Cash masih berada pada hari dia dibawa ke pangkalan militer. Dia pun merasa aneh karena dirinya seperti pernah mengalami kejadian tersebut. Di medan perang, dia juga mengalami hal yang sama terulang kembali. Saat menyelamatkan Rita, dia pun mengalami luka parah di dadanya. Merasa tidak akan tertolong, Rita pun meninggalkan Cash. Cash kembali bangun di tempat dan hari yang sama lagi. Dia pun langsung memberitahukan sersan kepala bahwa serangan pada esok hari akan berakhir sia-sia. Cash berusaha meyakinkan sersan kepala dengan menyebutkan nama masing-masing anggota yang tidak mengenal dirinya. There's a card game under the bed. Thanks a lot, asshole. Kimball's working on... What I'm about to tell you sounds crazy. And you have to listen to me. Ternyata usaha Cash tersebut sia-sia. Mulutnya malah ditutup menggunakan sebuah lakban.
Saat lakban itu terlepas, Cass berteriak kalau pesawat akan segera meledak. Setibanya di daratan, Cass langsung mendorong temannya yang akan tertimpa pesawat. Saat mau menyelamatkan Rita, Cass pun bisa mengetahui arah serangan Mimik dengan benar. Come on! The ship is going to explode! What? Come find me when you wake up. Saat terbangun kembali, Cass tampak lebih tenang kali ini. Dia tidak tergesa-gesa untuk bertindak. Saat latihan fisik diberikan kepada para prajurit, Cass berguling ke arah mobil yang lewat dan langsung kabur dari sana. Setelah berkeliling, Cass akhirnya berhasil menemukan Rita. Dia pun berkata kalau Rita meminta dirinya untuk menemuinya saat terbangun nanti. Come with me. Now. Ketika mengobrol, Cass menceritakan bahwa dirinya memiliki kemampuan tersebut sejak membunuh Mimik besar berwarna biru. Saat itu, seluruh tubuhnya terkena cipratan darahnya. Ternyata, Rita juga pernah mengalami hal yang sama. Dulunya, dia memiliki kemampuan yang sama seperti Cass. Namun, kemampuan itu sekarang sudah hilang. Rita langsung mengajak Cass untuk menemui temannya yang bernama Carter. Carter adalah seorang dokter yang meneliti mengenai Mimik. Rita menjelaskan bahwa makhluk yang dibunuh Cass itu sangat langka dan disebut Alpha oleh mereka. Jika Alpha adalah sebuah sistem saraf pusat, maka ada Omega yang menjadi otaknya. Saat Alpha terbunuh, maka Omega akan mengulang hari kembali. Alpha akan terbangun dengan ingatan sebelum kematiannya, di mana hal itu sangat berbahaya. Musuh yang tahu masa depan tidak akan pernah kalah, kata Rita. Untuk bisa memenangi perang ini, Cass harus mati berulang kali hingga Omega dihancurkan. Saat sudah waktunya, Cass nantinya akan mendapatkan sebuah penglihatan dan bisa mengetahui posisi Omega ada di mana. Rita bisa mengetahui semua itu karena dirinya pernah mengalami kejadian tersebut. Dengan semua penjelasan dari Rita, Cass mulai dilatih menjadi seorang prajurit yang tangguh. Rita kemudian memberitahu saat dirinya terluka parah di medan perang, dia dibawa pergi ke rumah sakit. Di sana, dia menerima transfusi darah dan langsung kehilangan kekuatannya. Kalau nantinya Cass terluka parah, sebaiknya dia segera mengulang waktu kembali dengan membunuh dirinya sendiri. Cass terus-menerus berlatih di bawah pengawasan dari Rita. Saat dirinya terluka parah, maka Rita akan langsung menembaknya. Again. Just wait! I think I'm okay. Suatu hari, Cass mendapatkan sebuah penglihatan. Dia pun memberitahunya kepada Rita dan Carter kalau dia melihat ada sebuah dam di daerah pegunungan dengan tulisan berbahasa Jerman. Carter pun ditugaskan untuk mencari lokasi tersebut oleh Rita. Sedangkan Rita dan Cass akan terjun langsung ke medan perang untuk mencari cara keluar dari sana. What next? Where are we going? Yeah. Which way? Okay, go! Walau Cass sudah memberikan arahan kepada Rita, namun Rita tetap terus mati terkena serangan. Merasa putus asa karena mati terus-menerus, Cass pun pergi ke kota di hari keberangkatan. Sesampainya di sebuah bar untuk minum, Cass mendengar sebuah berita kalau banyak korban berjatuhan di perang tersebut. Tiba-tiba, listrik pun mati mendadak. Saat Cass mengecek ke arah sungai, para Mimik sudah sampai di kota dan langsung menyerangnya. Malam harinya, Rita pun terkejut dengan apa yang dilihat olehnya. Suatu hari, Carter berkata bahwa dia telah menemukan tempat yang diberitahu oleh Cass. You can do this. You can. Di medan pertempuran, Cass terlihat bersemangat sekali menghajar para Mimik. Walau dengan bersusah payah, akhirnya mereka berhasil keluar dari pantai itu. Untuk pergi ke tempat selanjutnya, Cass dan Rita pun berencana menggunakan mobil yang ada di sana. Saat berada di perjalanan, tiba-tiba muncullah seekor Mimik yang dari tadi bersembunyi di dalam van. Karena bensin mobil sudah habis, mereka pun menghampiri sebuah rumah tua di sana. Di halaman belakang rumah itu, mereka pun menemukan sebuah helikopter. Let me see. Setelah lukanya diobati, Cass memberikan Rita segelas kopi. Ternyata, Cass juga tahu takaran gula yang biasa digunakan oleh Rita.
Menyadari keanehan tersebut, Rita langsung sadar kalau ini bukanlah pertama kalinya mereka di sana. Rita pun marah karena Cass telah membuang waktu di sana. Cass mencoba menjelaskan bahwa ini adalah tempat terjauh yang pernah mereka capai. Saat Rita mencoba menghidupkan helikopter, dia pun langsung diserang oleh Mimik. Di tempat itu, Cass harus melihat Rita mati untuk kesekian kalinya, sebelum dirinya diserang oleh sekawanan Mimik. Ketika bangun kembali, wajah Cass tampak terlihat sangat sedih. Saat menghampiri Rita untuk pertemuan pertama mereka, Cass pun membatalkan niatnya dan langsung pergi dari sana. Kali ini, Cass bertekad untuk pergi sendirian ke medan perang tanpa mengorbankan Rita lagi. Cass akhirnya berhasil terbang menggunakan helikopter ke tempat tujuannya. Sesampainya di sana, Cass segera mencari jalan ke tempat yang muncul di penglihatannya. Ternyata tidak ada Omega di sana. Justru Cass mendadak diserang oleh seekor Mimik. Dari arah belakang, muncullah seekor Alpha yang besar. Melihat dirinya sudah terpojok, Cass berniat untuk menembak kepalanya sendiri. Sayangnya, usahanya itu digagalkan oleh Alpha. Setelah kejadian itu, Cass memberitahu mereka kalau Omega tidak ada di sana. Ternyata, penglihatan Cass itu adalah sebuah jebakan. Tidak putus asa, Rita pun menyuruh agar Carter menggunakan alat ciptaannya itu. Ternyata, alat itu merupakan sebuah transponder di mana cara kerjanya adalah menusukkannya ke Alpha dan gelombangnya akan menemukan posisi Omega. Sayangnya, alat yang ada di sana rusak dan alat lainnya dipegang oleh Jenderal. Tanpa berpikir panjang, Cass dan Rita pun berencana datang ke tempat Jenderal. Sesampainya di sana, Cass pun mengingatkan Rita akan rencana masuknya. 3, 2, 1, go. 1, 7. Turn. Okay, keep on. Setibanya di ruangan Jenderal, Cass mencoba menjelaskan kejadian yang akan dialami oleh seluruh pasukan pada esok hari. Awalnya, Rita mau menembak Jenderal dan mencuri alatnya seperti yang selalu dia lakukan. Namun, kali ini Cass meminta Rita agar dia mau bersabar terlebih dahulu. Untuk memenangkan perang ini, Cass menjelaskan kalau dia membutuhkan sebuah alat yang disimpan di lemari besi Sang Jenderal. Alat tersebut akan digunakan olehnya untuk mencari posisi Omega. Jika Omega hancur, maka semua Mimik akan mati. Setelah mendapatkan penjelasan tentang situasi yang terjadi, Jenderal pun memberikan alat yang mereka cari. Saat mereka keluar dari gedung, sudah banyak pasukan yang mengepung mereka di luar. Rita pun langsung menembak Cass kembali. Scene kemudian beralih kepada semua mobil yang sedang lari dari sergapan prajurit. Kali ini, Rita menyuruh Cass agar menusuk alat itu di kakinya. Dari penglihatan yang muncul, Omega ternyata berada di Paris. Saat terbangun, Cass sudah menjalani transfusi darah karena kehilangan banyak darah. Saat mau melepaskan diri dari ikatan di ranjang itu, Rita tiba-tiba datang ke ruangan Cass untuk menyelamatkannya. Saat Rita mau membunuhnya lagi, Cass langsung mengatakan bahwa kemampuannya sudah hilang saat ini. Mereka pun kembali ke pangkalan militer untuk meminta bantuan. Cass mencoba menjelaskan situasi yang terjadi kepada teman-temannya di sana. Namun tidak ada yang mau membantunya karena semua orang baru mengenal dirinya. Cass yang sudah mengantisipasi hal tersebut, lalu menyuruh Rita keluar. Karena semua prajurit mengenal Rita, bertempur dengannya adalah sebuah kehormatan. Tidak lama kemudian, mereka pun langsung berangkat menuju Paris menggunakan pesawat. Ketika sudah mau sampai, pesawat mereka pun langsung mendapatkan serangan. Untungnya, Cass berhasil selamat karena jatuh ke dalam air. Ketika Cass kembali menuju tempat pesawatnya jatuh, Rita pun muncul dari belakang. Karena tempat yang dituju tidak mungkin dicapai dengan berjalan kaki, mereka pun berencana untuk masuk ke sana menggunakan pesawat. Saat berhasil menghidupkan mesin pesawat, tiba-tiba ratusan Mimik datang menyerang dari segala arah. Reload.
Saat sampai di dalam, mereka pun segera menuju ke bawah untuk mencari Omega. Namun, seekor Alpha sudah menunggu mereka di sana. Setelah berunding, Rita akan memancing Alpha dan Cass akan membunuh Omega dengan bomnya. Rita pun segera berlari menjauh dari tempat Omega. Saat Alpha menemukan dirinya, Rita pun langsung dihabisi oleh Alpha. Saat mengetahui Rita sudah dibunuh oleh Alpha, Cass langsung menyelam ke dasar kolam. Alpha pun mencoba mengejar Cass di dalam air. Saat mau mencabut bom, Cass tiba-tiba terkena serangan dari Alpha. Untungnya, bom tersebut berhasil masuk ke dalam Omega, dan pemicunya sempat dicabut. Omega pun langsung meledak, dan semua mimik mati tanpa terkecuali. Darah dari Omega kemudian menjalar masuk ke tubuh Cass. Tiba-tiba, Cass pun terbangun kembali di dalam helikopter. Saat mendarat, dia pun diberitahu kalau mereka telah memenangkan pertarungan. Jenderal pun mengadakan konferensi pers yang menyatakan bahwa ada ledakan energi besar di Paris. Walau belum tahu itu apa, namun semua mimik menjadi tidak bergerak. Film pun berakhir ketika Cass menghampiri Rita yang sedang latihan. Yes? What do you want? Dari film ini kita belajar, selama kita tidak menyerah dan terus berjuang seperti yang dilakukan oleh Cass, hal yang tidak mungkin pun akan menjadi mungkin dilakukan. Itu aja buat video kali ini. Sampai jumpa di Alur Cerita Film selanjutnya.